你不过是一个棋子，好自为之。 Setelah Songmo pergi, ada seorang wanita berjubah mengawasi dari sudut. Ternyata wanita itu adalah mata-mata Pangeran Sing yang datang untuk memberikan sebuah lukisan, di mana lukisan itu bergambar seorang bocah yang sedang menyeret orang tua seperti sapi. Song Yisun langsung paham bahwa itu adalah ancaman, diartikan dia harus rela berkorban agar Song Han hidup. 上尉希望国公把嘴巴。Sementara itu Songmo yang curiga jika adiknya ini juga terlibat kematian ibunya. Dia kembali menginterogasinya, namun adiknya ini selalu mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dari tatapan mata adiknya, Songmo tahu jika adiknya ini menyimpan rahasia. Dia pun kemudian terus melakukan segala cara agar adiknya ini mengakuinya. Tetapi Song Han ini tetap mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun pada suatu ketika dia secara tidak sengaja keceplosan. Dia mengatakan bahwa dia tidak meracuni ibunya. Dan akhirnya dia pun mengakui bahwa yang meracuni adalah ayahnya dan dialah orang yang mengantarkan racun itu. Namun awalnya dia juga tidak tahu bahwa itu adalah racun karena waktu itu ayahnya hanya meminta untuk mengantarkan obat. Di dalam ruangan itu, Song Han menyesali telah mengantarkan racun itu. Dia kemudian teringat ketika ayahnya memberitahunya bahwa itu sebenarnya bukanlah ibu kandungnya. Saat itu dia benar-benar stres karena kalau itu benar bahwa dia bukan anak kandungnya, maka dia juga akan menjadi anak yang tidak berstatus jelas. Dia pun kemudian mendatangi ibunya yang asli dan bertanya tentang kebenarannya. Ibunya pun akhirnya membenarkan bahwa Song Han adalah anaknya sendiri. Tetapi kemudian ibunya ini bunuh diri untuk mempertahankan putranya bahwa dia termasuk dari keluarga Song. Hari berikutnya, Songmo mendapatkan dekret kaisar. Yang pertama, karena Songmo telah berhasil mengungkap kasus itu, dia diangkat menjadi komandan pasukan penjaga istana. Dan dekret yang kedua, Songmo disuruh membacanya sendiri. Ternyata isi dekret kedua itu ternyata memberitahukan bahwa ayahnya atau Song Yisun telah meninggal dunia dalam penjara karena mengidap penyakit serius. Songmo melihat adiknya sedang berkabung. Songmo merasa meskipun adiknya terlibat, tetapi adiknya itu juga tidak tahu apa-apa. Akhirnya dia pun membiarkan adiknya tetap tinggal di rumahnya. Mendengar itu Song Han menunjukkan ekspresi jahat. Dalam hatinya mengatakan dia akan melanjutkan ambisi ayahnya yang belum sempat tercapai. Sementara itu di istana, Pangeran Yoseng dia menghadap kaisar. Pangeran Yoseng ini adalah putra mahkota yang nantinya akan naik tahta menggantikan kaisar. Di kesempatan itu dia mengutarakan kekhawatirannya yaitu dengan Pangeran Sing, di mana Pangeran Sing saat ini dia mengumpulkan jumlah tentara yang sangat banyak. Dia khawatir jika Pangeran Sing akan memberontak. Kaisar sangat percaya bahwa Pangeran Yoseng atau calon pewaris tahtanya ini adalah orang baik. Meskipun pengalamannya sangat kurang, namun dia telah menyiapkan yaitu Songmo akan dijadikan pedangnya Pangeran Yoseng ini. Suatu hari, Duso dipanggil permaisuri ke istana. Permaisuri ini kemudian menunjukkan sebuah pil esensi yang katanya bisa menyembuhkan racun di tubuh Songmo. Namun dia akan memberikan pil itu apabila Songmo bersedia menjadi komandan yang ditugaskan di Liandong. Liandong adalah wilayah yang dikuasai Pangeran Sing dan itu artinya permaisuri ini akan membantu Pangeran Sing untuk mendapatkan tahta. Dia mengharapkan Songmo mau bergabung dengan Pangeran Sing. Akan tetapi Songmo yang mengetahui jika permaisuri ini pasti punya rencana lain, dia pun menolak pemberian pil itu meski sebenarnya dia sangat membutuhkan.
Namun tak disangka ketika Duso sudah pulang, ternyata dia sudah membawa pil esensi itu. Duso mengatakan bahwa pil ini adalah milik permaisuri yang bisa digunakan untuk menyembuhkan racun. Mendengar bahwa pil itu milik permaisuri, Songmo sudah tahu niat permaisuri bahwa permaisuri ini sedang berupaya menjadikan Pangeran Seng menjadi kaisar. Dia tahu jika permaisuri memberikan obat atau pil itu bermaksud agar dirinya mau bergabung dengan Pangeran Seng. Namun Duso kemudian mengatakan bahwa pil ini tidak diberi oleh permaisuri, melainkan dia yang baru saja mencurinya. Ternyata setelah tadi dia menolak pil pemberian permaisuri, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencuri pil tersebut. Saat Songmo akan meminumnya, tiba-tiba Duso teringat kejadian dalam mimpinya yang sesuai dengan catatan wahyu bahwa Songmo bergabung dengan Pangeran Seng dan saat itu rambutnya masih memutih. Itu berarti pil ini tidak ada manfaatnya sehingga dia pun menarik kembali pil itu. Dia kemudian mengujinya apakah pil itu efektif atau malah beracun. Ternyata pil itu sangat efektif. Namun ketika kembali dia akan meminumnya, sepupu Duso datang sehingga Songmo tidak jadi meminum pil itu. Di sisi lain, permaisuri yang kehilangan pil esensinya, dia sudah curiga bahwa Duso lah yang mencuri pil tersebut. Namun karena dia tidak punya bukti, untuk sementara dia tidak bisa menangkap Duso. Sementara itu Song Han, dia malam-malam itu diam-diam keluar sambil memakai kerudung. Dia pun menaiki kudanya. Ternyata dia sampai ke Liandong, tempat Pangeran Seng berada. Dia menawarkan diri untuk membantu Pangeran Seng dan bersedia menjadi tangan kanan Pangeran Seng. Pangeran Seng tahu jika Song Han ini adalah seorang anak yang tidak punya status, yang hanya mencari pengakuan saja. Dia sepertinya tidak menggubrisnya. Namun tiba-tiba Raja Seng menembakkan anak panah ke arah Song Han. Meskipun Song Han menangkap anak panah tersebut dan telapak tangannya berdarah, Raja Seng atau Pangeran Seng ini memberitahu Song Han bahwa Kaisar sebentar lagi akan membuka ujian kekaisaran. Jika Song Han bisa lulus dari ujian kekaisaran, maka dia akan menerima Song Han sebagai bawahannya dan akan dicarikan posisi yang penting. Singkatnya, ujian kekaisaran pun digelar. Dalam sesi ujian bela diri, Song Han tampak serius. Dia mengalahkan lawan-lawannya, bahkan dia mematahkan kaki seorang anak pejabat. Akhirnya dia pun menjadi pemenang nomor 1. Namun secara tidak terduga dia memohon Kaisar untuk diberi kesempatan bisa bertarung dengan Songmo kakaknya. Mendengar itu Songmo sangat kaget. Dia tahu jika adiknya ini ternyata ambisinya sangat besar. Dia ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan Kaisar. Songmo pun terpaksa harus meladeninya. Dalam pertarungan itu sebenarnya Songmo mampu mengalahkan adiknya, tetapi dia sengaja membuat pertarungan itu seri. Kaisar sangat memuji kemampuan Song Han, dan karena Song Han menjadi nomor 1 di kompetisi ujian kekaisaran, Kaisar mengangkat Song Han menjadi seorang tentara kekaisaran. Song Han sangat senang mendapatkan jabatan barunya itu. Namun setelah itu tiba-tiba Song Han kembali memohon kepada Kaisar. Dia menginginkan atau meminta agar Kaisar ini menganugerahinya. Dia pengen menikah dengan Tuan Putri. Mendengar itu tentu saja semua orang kaget. Namun Kaisar sendiri akhirnya mengatakan akan mempertimbangkan permintaan itu. Kaisar pun mulai mempertimbangkan permintaan Song Han yang akan menikahi putrinya.
Namun mereka semua ini tahu jika Songhan ini beraura jahat, juga latar belakang ibunya sangat buruk, sehingga tidak tepat jika kaisar menikahkan putrinya dengan Songhan. Permaisuri pun kemudian mengusulkan untuk mengangkat seorang putri dan kemudian dinikahkan dengan Songhan. Permaisuri ini kemudian merekomendasikan Miao Ansu untuk diangkat menjadi seorang putri. 苗安素为公主，再赐嫁给宋汉。 奉天承运。 Singkatnya, Miao Ansu pun diangkat menjadi putri dan sekaligus diturunkan dekret untuk dinikahkan dengan Songhan. 我们现在就立刻进宫，请陛下收回成命。 Meskipun awalnya dia menolak, namun pada akhirnya mau tidak mau mereka harus menikah karena jika menolak dekret kaisar, mereka akan mendapatkan hukuman penggal. Singkatnya, mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan. 出身不正的庶子，娶了一个红暗相撞，如骨情色。公主身份尊贵，应是诸位向公主。 Setelah pernikahan itu, berhubung Miao Ansu sudah dianggap sebagai putri, maka semua orang harus menghormatinya, termasuk Dusou sendiri. Bahkan mereka tidak segan-segan memukul bawahan Dusou hanya karena kesalahan sepele. 来人啊，张嘴20。 Miao Ansu sendiri lama-lama tergiur dengan rayuan Songhan sehingga dia menjadi berubah, tidak seperti Miao Ansu yang dulu, yaitu Miao Ansu yang lugu saat masih berteman dengan Dusou. 住手！起来，让开！苗安素，这么多年情分，你嫁个人就全忘光？你究竟把我当什么？就算养条狗都喂熟了吧？素兰。 Dan pada suatu malam, Miao Ansu kedatangan ayah ibunya juga adiknya. Mereka datang untuk mengunjungi Miao Ansu sekaligus meminta uang untuk menambah modal usaha adiknya ini. Namun Miao Ansu tidak memperbolehkannya dengan alasan adiknya ini terlalu pemborosan. Terjadilah keributan malam itu. 家里的银子不是白来的，经不住像流水一样花出去。我怎么就生了你这么个不孝女呀、你看你个娘气的，你看是不是我姐？ Namun tanpa diketahui mereka, Songhan ternyata mendengarkan keributan itu. Sepertinya dia mempunyai rencana jahat. Dan benar saja malam berikutnya, adiknya ini sudah diantar oleh anak buahnya Songhan dalam keadaan tak bernyawa. Miao Ansu benar-benar terpukul melihat kematian adiknya. Namun Songhan segera menjelaskannya bahwa adiknya ini terlibat bentrok dengan orang-orang yang berada di tempat hiburan. 凶手，我已经抓住了。夫人在做什么？元宵啊，亲王太子也约我围猎场围猎。 Suatu hari, Songmo mendapatkan undangan putra mahkota dan Pangeran Sing untuk mengawal berburu. Saat di lokasi berburu antara putra mahkota Yoseng dan Pangeran Sing ini, keduanya terlibat perselisihan. Bahkan putra mahkota terang-terangan menuduh jika Pangeran Sing ini akan memberontak untuk merebut tahta yang seharusnya tahta itu menjadi miliknya. Mendengar itu Pangeran Sing kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak memberontak. Tetapi jika nantinya kekaisaran ini dipimpin oleh seorang yang tidak bisa apa-apa, maka negara ini akan hancur. Mendengar itu putra mahkota merasa diremehkan dan pada akhirnya keduanya pun berkelahi. Mereka tidak bisa dinasihati dan untuk menghentikannya akhirnya Songmo pun berbuat seperti ini. 亲王，太子，苏沫，你疯了！ Saat kembali, Songmo dimarahi Pangeran Yoseng karena malah membantu Pangeran Sing. Namun istri dari Pangeran Yoseng ini membela Songmo, kalau tidak dihentikan Songmo, mungkin Pangeran Yoseng juga sudah mati. 不用谢。你看看，还居功自傲了。 Di kesempatan itu, Dusou kemudian meminta kepada putra mahkota Yoseng ini untuk membantunya mengungkap siapa dalang dibalik kematian pamannya Songmo. Pangeran Yoseng ini kemudian bercerita, memang waktu itu Jenderal Jiang Meisu dipanggil ke istana karena sebuah kesalahan yang sepele dan itu tidak akan menimbulkan hukuman mati. Tetapi ada seorang yang memanfaatkan kembalinya Jenderal Jiang Meisu kemudian membunuhnya di tengah jalan.
Dia kemudian memanggil Kasim Wang, di mana Kasim Wang ini adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar. Dia ditanya barangkali mengetahui rahasia Kaisar. Kasim Wang ini tidak tahu banyak tentang kematian Jenderal Jiang Mesu. Namun yang ia tahu, selama ini Kaisar selalu dipengaruhi oleh sang permaisuri atau ibunya Pangeran Sing. Bahkan Kaisar setiap hari mengkonsumsi obat pemberian dari sang permaisuri ini. Dan menurut tabib istana, obat itu sangat berbahaya. Mengetahui hal itu, Pangeran Yoseng juga yang lainnya akhirnya baru menyadari bahwa situasinya saat ini benar-benar darurat. Kasim itu kemudian mengatakan lagi bahwa dia pernah mendengar antara permaisuri dan Pangeran Sing. Mereka membicarakan sebuah surat rahasia yang pernah dikirim oleh Jenderal Mesu, yang sampai saat ini surat itu belum ditemukan. Mendengar itu, Sungmu segera kembali dan mencari mantan pelayan ibunya yang dulu pernah gila dan saat ini sudah sembuh. Dan ternyata benar, Jenderal Jiang Mesu pernah mengirim surat dan ternyata surat itu masih tersimpan di tembok. Namun jika ingin membacanya, maka harus dicuci terlebih dahulu. Dan ternyata surat itu memberitahukan kepada adiknya Jiang Mesu atau ibunya Sungmu agar tidak khawatir. Karena nanti ketika dia masuk istana dan bertemu dengan Kaisar, dia akan melaporkan orang-orang yang telah bersekongkol dengan Pangeran Sing untuk memberontak. Keempat orang itu adalah Do Sisu, pamannya Du Shou, Do Xiying, ayahnya Du Shou, Song Yisun, ayahnya Sungmu, dan satu lagi seorang pejabat di istana. Du Shou sendiri awalnya seperti tidak percaya jika ayahnya terlibat pemberontakan itu. Padahal selama ini ayahnya selalu bertentangan dengan pamannya. Dia yakin seseorang sengaja menyeret ayahnya dalam pemberontakan itu. Keduanya pun segera menginterogasi ayah Du Shou dan benar saja, ayahnya sama sekali tidak tahu menahu tentang hal itu. Hanya saja memang dirinya dimintai tanda tangan saat ke kedai perak. Tapi tujuannya waktu itu bukan untuk membuat fraksi pemberontakan, melainkan untuk ikut investasi dalam kedai perak itu. Akhirnya Sungmu dan Du Shou pun mulai menyelidiki kedai perak itu. Yang ternyata kedai perak itu adalah tempat Pangeran Sing mengumpulkan semua pejabat untuk membentuk fraksi dan akan memberontak jika tiba waktunya. Mereka pun kemudian berencana untuk mencari surat tanda tangan pembentukan fraksi yang dilakukan oleh para pejabat dan akan dilaporkan kepada Kaisar. Malam itu Sungmu datang ke kedai perak yang ternyata langsung disambut oleh Do Sisu. Do Sisu mengajaknya untuk masuk tetapi tidak boleh membawa senjata apapun. Ternyata di dalam sudah menunggu Pangeran Sing. Pangeran Sing mencoba membujuk Sungmu agar mau bergabung dengannya. Dia mengatakan, jika nanti dia yang menjadi kaisar, maka negara akan damai dan tentram dan tidak akan terjadi kekacauan. Begitu juga dengan hidup Sungmu dan istrinya, itu akan dijamin. Akan tetapi Sungmu datang bukan masalah itu, melainkan masalah kematian pamannya. Pangeran Sing pun mengakui memang dirinya juga ibundanya menginginkan kematian Jiang Mesun karena saat itu Jiang Mesun telah menghalangi jalannya. Namun yang membunuhnya bukan dia, melainkan dia adalah orang yang diutus Kaisar. Sungmu tidak percaya itu dan tetap menganggap jika Pangeran Sing lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Sing tiba-tiba menggedor meja dan seluruh pasukannya datang mengepung Sungmu. Namun Sungmu segera bergerak cepat untuk menyandra Pangeran Sing. Bersamaan dengan itu pasukan bayangan berhasil meledakkan ruang rahasia dan mendapatkan surat bukti tanda tangan para pejabat yang siap membentuk fraksi untuk memberontak. Kedua pasukan pun saling berhadapan-hadapan dan pasukan Sungmu sama sekali tidak takut menghadapi pasukan Pangeran Sing. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba racun kebencian Sungmu kambuh sehingga dia menjadi tidak berdaya dan akhirnya muntah darah. Untung saja Kasim kekaisaran segera datang dengan membawa sebuah dekret. Kaisar meminta agar Pangeran Sing dan Sungmu untuk segera menghadap ke istana. Dia
hadapan kaisar, Sungmu menunjukkan surat bukti tanda tangan perjanjian bahwa Pangeran Sing telah merekrut para pejabat untuk memberontak. Semua daftar nama ada di catatan itu. 契书志在，请陛下明断。豫安王、济怀王、景国公求见。陛下圣明。 Para pejabat yang namanya terdaftar di situ langsung meminta kaisar untuk tidak percaya dengan Sungmu dan bahkan mereka meminta agar Sungmu segera dihukum mati karena telah menfitnah para pejabat. Ketika kaisar membaca catatan pejabatnya yang ingin memberontaknya ternyata sangat banyak, dia pun berpikir jika dia menindaklanjuti saat itu sangat tidak menguntungkan, sehingga dia beralasan bahwa tulisannya tidak jelas karena terkena noda darah. Mendengar itu para pejabat yang namanya tertulis menjadi lega. Namun mereka tetap menuntut agar Sungmu dihukum mati karena Sungmu telah menfitnah para pejabat dan juga membuat bahan peledak. Kaisar yang tidak ingin menghukum Sungmu, dia pun kembali membaca catatan daftar itu. Dia kemudian secara mengejutkan bahwa yang ada di catatan itu adalah Du Xiying, ayah mertua Sungmu. Mendengar itu Sungmu sangat kaget, namun ia juga tahu jika kaisar ini sedang menyelamatkannya. Tetapi dia tidak ingin mengambing hitamkan mertuanya untuk menjadi tumbal. Dia pun akhirnya siap menanggung semua kesalahan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayah mertuanya. Salah seorang pejabat sempat menyinggung Jiang Mesu sebagai pemberontak, yang itu langsung membuat Sungmu naik pitam. Dia pun tidak bisa menahannya lagi. Dia mengeluarkan pedangnya. Dia tidak peduli lagi bahwa mengeluarkan pedang di istana itu juga akan mendapat hukuman mati. 你疯了！陛下，我为何还要对你抱有期望？ Percuma saja mengabdi pada kaisar, karena kaisar tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mendengar itu kaisar tiba-tiba muntah darah dan jatuh. Setelah itu, kaisar pun mengeluarkan dekret bahwa Sungmu telah melakukan kelalaian, tetapi dia tidak dihukum mati, melainkan hanya dipenjara. Duso masih menunggu di depan, dan ketika dia melihat suaminya digelandang untuk dimasukkan ke dalam penjara, dia pun menjadi pingsan. Dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Jiwantong. Jiwantong mengatakan jika tidak memindahkan Duso ke tempat yang aman, maka orang-orang yang akan berusaha membunuh Sungmu juga pasti akan membunuh Duso. Benar saja, Song Hang di belakang datang mengejar. 殿下若知你救了他的眼中钉，一样杀你。